Aduh, oke. Baiklah, kita Oke, mari buka rapatnya, Bu. Silakan. baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Salam semua wabarakatuh. audiens, teman-teman yang ada di Instagram Live-nya saya bersama Amanda Sulaiman yang ada di sini. Dia adalah broadcaster dan juga presenter cantik di Surabaya, presenter di SBO TV dan juga broadcaster di mana, Man? Di Merdeka FM. Di Merdeka FM. Merdeka FM tuh channel berapa tuh kalau biar diputar di mobil? 106,7 buat teman-teman yang mungkin di luar kota Surabaya bisa streaming atau download aplikasinya. Oh, aplikasinya namanya apa? Streamingnya di mana? Streamingnya di www.merdekafm.com. Terus kalau untuk yang di aplikasinya sama namanya Merdeka FM. Nah, Amanda ini adalah teman SMA saya. We are so close by heart. Kita sudah saling mengenal masa-masa perjuangan mahasiswa. Ya, Yang perjuangan, perjuangan. Ya perjuangan. ampun. Ya ampun. Masa-masa Ya masa-masa kita masih culun-culun dan cupu-cupu, begitu kan? Allah. Masa-masa ketika tidak mengenal make up dan perawatan, masa-masa aduh, Aduh. masa-masa dulu. Yang jelas dan sekarang bersama Mhm. saya kita bakalan ngobrolin Jowo English. Memang topik ini, Yes. Man, aku judulnya ini aku pick up bareng sama kakak aku karena kakak aku, kamu kenal lah sama kakak sama Oh. adik aku kan. Terus aku mikir Mm, apa mm, ya Manda ya judulnya, kan dia di Surabaya gitu loh, dan sekarang kayaknya dia niche Instagramnya Manda itu lagi English gitu loh gitu kan. And I like your yes. Instagram right now. It's so focused gitu kan. It's not only you. Thank You share what you you. can to people. So that's very good. Kawan-kawan yang nonton di sini tolong langsung follow Amanda Sulaiman, tulisannya Amanda Soe. Kayaknya beda. Sulaiman. Bu, ejaan lama, Bu. Astaga. Ya. Nah, Hmm. jadi jadi minum dulu ya saya. Kok Oke, kayaknya silakan Ibu. kok bawanya. Ya Allah. Dan di Mm, sini karena ngobrol sama kakak aku di Millennials Happy Hour, kita itu kan pengen mm, mengangkat apa sih yang sebenarnya lagi hype, lagi ngetrend di daerah tempat teman-teman berasal, atau di grup dia, atau di mm, perusahaan dia, begitu kan? Sesuatu yang lagi mm. menjadi perhatian karena sekarang itu banyak banget Zoom webinar atau webinar dengan berbagai platform lain tentunya gitu kan, yang ngebahasnya itu tentang kebijakan-kebijakan, tips and trick atau apa ya, yang mana itu bagus-bagus Ya. semuanya. Tetapi di Mm. jam-jam seperti ini, di mana kawan-kawan baru selesai kerja, pengen wind down, pengen istirahat, saya rasa kita kalau mau berbagi waktu, berbagi pengetahuan, lebih enak ngomongin tentang apa sih, ada hal apa sih di tempat lain selain di kota mereka sendiri yang sebaiknya mereka ketahui, dan nanti kalau misalnya ke sana bisa dibeli gitu kan. Tapi Oke, oke. tapi tentu tidak Ah, hanya itu saja, kita pengen menggali lebih dalam soal tamu saya, yaitu kali ini adalah Ibu Amanda. Kamu astaga, sekarang nggak bisa dipanggilnya apa, behave loh Mi? sama kamu. Aku nggak bisa paripurna lagi. Baik, Ibu, iya. Ya Aja. sudah lah, Tapi nggak apa lah ya. Kan santai kita ya, Bu. ya kan kita santai ya Bu ya. Nah, jadi Man, apa nih yang lagi ngetren di Surabaya? Sebenarnya yang lagi ngetren apa nih? Makanan kah? Atau mungkin sesuatu Makanan, di sosial media? lifestyle, anything. Atau ternyata poni itu lagi Hmm. ngetren di Surabaya, yo, you tell me. Kita sih tidak terlalu banyak ada tren-tren yang kayak gimana sih. Cuman what I've been looking, especially at social media, itu adalah banyak teman-teman di kota Surabaya yang sudah mulai tergerak. Baru 1 bulanan ini sih sebenarnya sih mereka bikin kayak mau cari niche-nya mereka. Karena kan kalau dari apa teman-teman lingkungan aku kan rata-rata MC dan segala macam gitu kan ya. Dengan tidak adanya event, otomatis mereka harus apa namanya meningkatkan personal brandingnya mereka gitu kan, akhirnya Hmm. bermunculan microblogs and all that stuff. Dan ketika uniknya itu
aku kan mulai kan baru-baru ini toh Bu, ya kan? Bulan apa ya Hmm. kalau nggak salah, Maret, April, dan itu pun juga karena dorongan beberapa teman-teman di sekitar gitu kan. Ya udahlah aku bikin gitu kan salah satu konten. Nah, mungkin kota Surabaya juga dekat dengan Pare, Kampung Inggris gitu kan. Akhirnya dari Oh. situ apa kolaborasi sama teman-teman dari Kampung Inggris, dan ternyata terbuka juga banyak banget kayak komunitas bahasa yang akhirnya semua berpindah ke Zoom, semacam Oh kayak gitu. begitu. Iya, dan bahkan di kota Surabaya sendiri ini pun juga banyak yang bikin webinar-webinar juga sih sebenarnya gitu kan. Karena kan oke lah investasi leher ke atas. Sekarang kalau mau belanja-belanja, aduh mikir dulu Bu, mohon maaf gitu kan, duit ini tipis gitu. Jadi Kayak investasi gitu leher ke kan. atas tuh supaya di Zoom kelihatannya bagus gitu ya. Iya, terutama poninya juga biar kelihatan Bu, idealnya Bu. Iya ini poni aku. Tahu nggak sih aku sekarang ubanan men. Oh ya Jadi ampun, makanya. semenjak aku Kalau ini, diposting kalau saya poni tenang Bu, berubanan. ini uban uban artificial ya Bu ya. Jadi karena emang di highlight. Terus. Ya, jadi terus habis gitu muncul webinar-webinar kayak yang apa namanya buka skill-skill tertentu gitu kan, kayak misalkan skill bahasa, bisnis, lebih banyak itu UMKM Bu. Oh iya iya. Nah, benar Terus. UMKM, terus abis gitu banyak sih apa terutama yang anak muda itu mungkin mereka nggak berani buka bisnis dulu, tapi sekarang udah waktunya mereka untuk wah karena kondisi pandemi gini ya, ekonomi juga lagi sulit gitu kan, ya udahlah kalau gitu aku tak belajar dulu gitu kan sama expertnya gitu. Mm-mm. Jadi kebanyakan sih kayak gitu sih, terutama di teman-teman media yang akhirnya banyak yang meskipun beliau adalah kapasitasnya editor, tapi karena niche-nya dapat, dia bikin Mm-mm. webinar juga terkait dengan editor gitu kan. Kita sih yang lagi trending sih sekarang seperti itu Bu. Terutama Bu kalau untuk yang makanan-makanan, nah itu sudah Ah jelas ya coba Bu ya. coba apa itu? Apa itu yang Kalau makanan-makanan? makanannya, ya mohon maaf Ibu, ini tidak ada unsur kelokalan sama sekali, tapi pada intinya adalah apa namanya pesan-pesan via ojol Bu, itu rame sekali. Ayam goreng gitu kan, tapi kalau aku rasa sih makin ke lokal banget, nggak mesti yang harus yang kayak yang western atau apa gitu kan, lebih apa ya namanya ya gravitating towards makanan yang lokal-lokal khas Surabaya kayak gitu-gitu. Itu Gitu. lagi apa namanya digandrungi itu kan kalau dari segi makanannya ya, itu kurang lebihnya sih seperti itu ya. Apalagi ya? Apalagi dong, masa cuma infonya? Apalagi ya? Ya, oh, kondisi jalanan di kota Surabaya. Ya meskipun nggak seberapa macet sih Bu ya sebenarnya kota Surabaya dari awal gitu kan. Tapi gara-gara pandemi, kondisi jalan juga nggak pernah yang macetnya gimana-gimana, lancar-lancar aja. Cuman banyak yang bersepeda Ibu. Oh iya, kalau di Iya, sana ngumpulnya sepeda di mana tuh? Ada tempat ngumpulnya nggak? ada sih, kebetulan kan ini aku kantornya di Jalan Wali Kota Mustajab, deket banget Mm-mm. dengan Balai Kota. Jadi kalau misalkan aku nunjuk Balai Kota di sana tuh, kantornya Satpol PP juga di sana, deket banget dah pokoknya gitu kan. Kenapa kamu Nah ingatnya itu, kantor Satpol PP? Kenapa kantor Satpol ya, PP? Kamu enggak, digerebek, soalnya banyak kamu Satpol PP jalan di aman situ, aku secara juga liar pernah di lari-lari di jalan. situ, Hah? Bu. Orang ngumpul di situ gitu kan, Hah? makanya berusaha untuk kurus Bu ya, mohon maaf, dilari kayak gitu. Hah. Terus di apa namanya di sini kan deketnya ada sate Ondemohen tuh ya kan. Oh oke. Sate Ondemohen yang terkenal tuh kan di kota Surabaya. Uniknya sih, bukan uniknya Mm-mm. apa ya, menariknya itu nggak seberapa rame justru Apanya yang nggak rame? kulineran Satenya? yang di sekitar sini gitu kan. Oh Karena kan kenapa dibikin tuh? jadi satu arah tuh jalannya. Malah justru Bu yang Oh. rame. Nah ini anehnya lagi, setelah Ondemohen lagi tuh ya di deretannya tuh ada yang kayak orang jualan sepeda-sepeda gitu. Ah, Tiap sore bikin lumayan macet. Orang banyak banget pengen beli sepeda. walah, jadi malah setiap hari mas orang sekarang ngetrennya itu tuh masih on dan orang masih beli sepeda ya? Masih beli sepeda, Bu. Sehat banget. Tapi yang nggak sehat tuh cara mengendarai sepedanya. Aduh, itu kalau misalkan teman saya, Bu, ya harusnya kan yang Bagaimana minta Bu? jalan itu kan, lah ya kan, minta jalan itu kan harusnya kan ada ya etikanya lah. Itu enggak. Jadi apa yang Ah, disalahin malah teman aku tuh malah sampai digebrak-gebrak dan segala macamnya. Mungkin itu kejadian teman sekali nggak. kamu yang pakai mobil, pakai mobil.
Iya, pakai Nah, mobil dan oh, mereka ini pakai sepeda gitu kan ya. Ada salah satu jalanan tempat kita pulang deket sama Monkasel tuh ya kan. Itu iya langsung iya, aja beloknya begitu, Bu. Jadi tanpa ada benar. sign, bahkan lampu merah pun juga masih terus jalan itu. Karena apa? Ingat, bersepeda itu kan bergerombol. Yang paling Iya. belakang nggak mau ketinggalan gitu loh. Nggak mau ketinggalan, makanya udah dia. Gila nih orang-orang nih gitu Tapi kan. itu Itu harus sih. menjadi perhatian loh. Kalau maksudnya aku nggak pernah tahu Mm, ya apakah ada regulasi, maksudnya tata krama pengendara sepeda. Tapi kalau misalnya belum mm, ada, itu harus menjadi sesuatu, harus sesuatu yang diperhatikan. Yang aku tahu kalau misalnya waktu di Amerika gitu kan, dan di beberapa negara Barat yang aku tahu, dan di Indonesia juga lah, kayak kalau ada pengendara sepeda harus dia duluan yang diutamakan. Pejalan kaki, pengendara sepeda, disabilitas itu kan harus diutamakan. Tetapi kalau ceritanya kayak mm. kamu tadi tuh ya ada lampu merah terus terobos aja itu kan coba Pak Polisi itu gimana ya peraturannya? Ya, sedangkan Bu, ini uniknya adalah di kota Surabaya ini kan sebenarnya ada e-tilang gitu kan dari CCTV di tiap Iya. jalanan sebenarnya udah ada. Cuman Mm-mm. gara-gara PSBB dari Mm-mm. pihak pemerintah melonggarkan gitu. Ah, Hanya iya ya apa sama di sini namanya? juga. Kurang lebihnya kayak misalkan pakai masker apa enggak, mungkin kurang lebihnya itu. Enak banget Bu, permisi Bu. Permisi ya, ini namanya jamur. Situ Oh, ngomong aja, gua jamur. makan. Ya, enak aja. Ya, jadi untuk regulasinya sih kalau aku rasa sih masih belum ada ya yang benar-benar mengatur. Karena Hmm. memang orang di sini kalau sepedaan tuh kayak semacam ngetren gitu, Bu. Pas lagi Iya. tren-trennya juga, oh itu lagi tinggi-tingginya gitu. Aku juga nggak tahu sebenarnya jujur, orang-orang ini pada bersepeda semua ini apakah karena satu efek dari Instagram atau kedua TikTok atau ketiga bisa pencitraan gitu kan ditaruh di Insta Story. jadi kurang lebihnya kayak begitu. Aku sendiri juga kurang tahu gitu. Malah sekarang sih yang Oh, akhir-akhir ini yang lagi dibahas sama pemerintah itu adalah perwali nomor berapa ya kalau nggak salah lupa 30 apa 33 itu terkait dengan tahu apa namanya 17-an Bu. Ya kan kenapa kalau orang 17-an? 17-an kan ya kan identik dengan lomba gitu-gitu kan. Kalau Mm-mm. nggak gitu Oh kayak ya. hajatan bareng kumpul gitu kan. Nah Mm-mm. ini orang-orang Mm. pada masih mempertanyakan sebenarnya ini dilarang atau enggak gitu. Ini masih digodok Hmm. nih. Nah, Jadi kayak Man, gitu kalau sih. hal yang paling kamu banggakan dari Surabaya itu apa? Oh ya, ini mungkin dari bulan Februari atau Maret ini aku nggak tahu kenapa. Mungkin ini pun juga main drive-nya itu dari konten-konten yang kelokalan kayak misalkan pakai bahasa-bahasa Surabaya banget. Terus habis gitu yang ya pokoknya Surabaya banget lah hingga akhirnya Coba ngomong banyak teman-teman kayak, yang hmm, Bu, ya. coba ngomong kayak apa JTV, apa tuh yang jam 7 malam itu? Bu itu bukan bukan saya yang siaran Bu. Aku nggak bisa. Moro-moro. Oh no. Kalian Aku pelentir-pelentir pernah apa loh, ini? aku pernah loh ditawarin kan buat ngisi siaran itu. Terus disuruh baca Hmm, teksnya. I was like, I sound funny, I sound really funny. ya iya bener Dan sih aku yang dan aku salut banget sama presenternya itu karena dia bisa membawakannya dengan bahasa apa Surabaya ngapak kayak gitu ya. betul itu satu Bu, bagus pembawaannya, intonasinya jelas, cengkoknya dapat Bu. Yang selanjutnya adalah nggak ketawa Bu, serius. Kalau aku Bu bisa, bisa kan? Wah, sego gorengnya kemepiar. Masih ingat gak sih kemepiar? Tahu nggak kemepiar? Teman-teman, hello hello di sini. Kemepiar. Kemepiar itu kan maksudnya kan nasinya itu kan nggak kayak sushi gitu kan, lengket maksudnya gitu kan, nasinya itu kayak nasi goreng gitulah, dibilangin nasi segoreng kemepiar itu pasti aku ketawa Bu, serius. Aduh, tapi akhirnya karena semangat kelokalannya yang bagus Bu, Ya. siaran-siaran yang orang-orang tunggu, terutama yang anak-anak muda itu kebanyakan kayak yang relate gitu kan, yang dengan Ya. keseharian yang anak muda Surabayaan ini kayak gini nih gitu. Oh iya, mungkin Banyak konten tuh. seperti itu memang sudah dirindukan kali ya. Mungkin selama ini nggak ada, lebih kayak Hmm. memberikan konten bagaimana pengetahuan dari luar, tetapi belum banyak mengangkat yang dari dalam gitu kan. Tapi kalau Iya. menurutmu yang apa yang bisa ditingkatkan dari Surabaya sekarang tuh apa selain kamu tadi itu bilang macet? Apa ya? Kalau aku bilang sih
I would say that Surabaya is nearly perfect. I'm trying to be as objective as I can sebagai orang lokal Surabaya gitu kan, karena indikatornya sih bagi aku gampangnya itu adalah I'm getting through the day, itu nggak ada kesulitan sama sekali, kurang lebih kayak gitu sih. Paling gampangnya deh Bu, indikatornya kayak begitu, kayak misalkan terus kayak ngurus-ngurus perizinan dan segala macamnya dari skala kecil aja sih yang dekat dengan lingkungan rumah gitu kan, ke kecamatan dan segala macamnya juga. I mean intinya wongnya kerja lah gitu. Oh ya. Tapi ngomongin soal Jawong English, kan kamu itu sekarang apa namanya, English Kiwi. Kiwi apa itu? Yes. English Kiwi is basically accents from Selandia Baru, from New Zealand. Well, you know it. Yeah, betul. Dan to be honest, that's how I normally speak sebenarnya. Cuman ketika aku kembali ke Indonesia gitu kan ya, kayak misalkan contoh gitu, aku pernah ngobrol sama mama waktu itu, mama bilang, udah lah Mbak pakai bahasa Inggris juga, biar kita sama-sama belajar, biar sama-sama lancarnya kayak kamu gitu kan. Mama tanya waktu itu, kita lagi ke mall gitu kan, Mbak tadi mobilnya ditaruh di mana? Taruh di vali atau gimana? Oh, it's at the car park, aku bilang gitu. Harusnya kan parking lot Bu, permisi Bu. Ini aku bilangnya car park. Jadi kayak apa? Kapak? Apa sih kapak? Dari situ kayaknya, I think I have to fully adjust myself to go back, at least not using Kiwi's accents. Daripada itu it'll confuse people gitu loh. Ya akhirnya saya menggunakan sedikit campur. But actually, how I normally speak English is using Kiwi's accent. Why don't you try speaking English with a Kiwi accent plus Surabaya accent? How to do that? It's going to be difficult. Well, Kiwi accent partly is like how you say the word, but Surabayan accent is basically how you tone it. Oke, gini ya. Coba mungkin teman-teman bisa kelihatan aku nulis apa di sini, kebalik nih kayaknya nih ya. Eksekutif. That's how you normally speak, right? Now, biar lebih gampangnya Q-tip. Nah, ini aku tulis dengan menggunakan aksen Kiwi, itu pastinya dia akan yang E itu akan jadi I. E jadi I gitu kan. Coba kamu ngomong Debbie, coba. Ini kebalik tahu. Oh ya kebalik. Nggak ngerti kamu nggak bisa baca kebalik. Oke, kalau pronunciation-nya contoh kayak misalkan executive gitu kan. Eksekutif ya kan, executive. That'll be an American accent. But in Kiwi's accents, it'll be executive. Executive. So not bukan, but executive. Executive, yes. Nah, sekarang dengan menggunakan Jawa. What the what? Eksekutif. What? What am I doing? Ibu, this is the first time though. This is the first time ada orang yang minta aku bacain dengan Kiwi's accent plus Jawa. Thumbs up for you. This is the first time. Always the first time, you know. Executive is not enough. Say another one. Oh, say another one. Iya dong, apa ya bahasanya? Coba kamu bantu aku deh. Katanya I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Wait a minute. I'm fine, thank you. Okay, I'm fine, thank you. Itu adalah American. The way American says I'm fine, thank you. Tapi kalau misalkan orang Kiwi mungkin ada aksennya itu, bukan aksen, sorry, kayak slangnya itu adalah sweet as, kayak gitu misalkan contoh. Sweet as. Sweet as. Apa sweet as it is maksudnya? Tulisannya itu adalah, let me just write it down for you. Bukan, S-nya bukan double ya Bu, permisi mohon maaf. Nanti malah salah paham. Ini ya teman-teman mungkin bisa. Sweet as, okay. Sweet as. Okay. Oh good, sweet as kayak gitu. Ucapkan dalam logat Surabaya. Sweet as, kamu sama aja. Ini gimana sih? Kok malah ngelawak kita Bu?
Kalau tapi coba Oh my please say God. a sentence. It was Oh, only like kayak satu kata lalu dua kata. Please say a sentence. Jadi kayak orang tuh juga ngerasa bedanya gitu loh. oh, misalkan contoh, good day mate, how are you? Terus dia bakal jawab, I'm good thanks, or like, sweetest. Misalkan contoh kayak begitu. Ah, Misalkan. Jadi itu kan ah, satu, like full sentences in the conversations, right? Even the way I say conversations, itu bukan conversation, but it's more like conversations, pretty much. Ah, wait, Oke. aku ngomong pretty much dari barusan kan ya. That's Apa? actually one of the habitnya orang-orang Selandia Baru kayak gitu, dikit-dikit ngomong pretty much, ya kayak gitulah. Nah itu ada sebenarnya bahasa Inggrisnya di sana. Oh, begitu. So, Yes. I challenge you to speak in Kiwi accent and then with Japanese accent for my next question. So I will ask you in English, and you have to answer it all for this question. You're making it too hard, my friend. Oh my God. Uh, so, Okay. so what is it that happened to you in the past when you were young that affect you so much to this age? I think maybe in terms, tuh kan jadi kiwi doang, Bu. Wah, gimana, Bu? Maybe in terms of when I was in Jordan. Wow, it's going to be good. Can you just give me a little bit kelonggaran, Bu, so I can just say it in Kiwi's accents? That'll be No, much no. easier for me. Look, it's Okay. up to you. You say it in Oh, Kiwi okay. accent Sure. mixed with Surabayan accent gitu kan? How? Alright. Tell us. You can do it, Amanda. You're challenging me right now, girl, but I you're kapopon. know. I just said it. Okay, so in terms of English, I think what I would like to say here is that when I was in Jordan, you know for sure, right, that we went to Jordan in high school. No, I didn't go It to was the Jordan first with time. you. Oh yes, but I went to Jordan knowing that I think English is a globally accepted language, right? But it turns out when I went to Jordan, people don't really respect entirely the way people use English worldwide. Jadi pada intinya sih sebenarnya itu turning pointku di situ sih, Bu. Especially when it Uh, comes to English, karena dulu jujur I have this type of things called language ego. okay. Yes, Tell me there is more. such thing as language But ego. you So should language, tell me about your language ego in Surabayan accent. okay, language ego in Suraban. Okay, how to do that? It's difficult. Let me finish my story, please. Anyways, okay, so language ego is apa ya? Kita itu memiliki ego untuk menganggap diri kita superior atau kita Mm-mm. terlalu nggak pede. There are two types Mm-mm. of language ego, and one of the Yeah. example was actually myself back then. Mm-mm. I knew I had a very good English, but the Yeah. way I use it, it's Mm-mm. full of arrogance. So when Oh. Kayak yes, gimana tuh? ada kok. You can tell the difference when people try to show up with Mm-mm. the people who really wants to communicate. That's all. Oh, yeah. So you had that language ego back then. Correct, language ego. Dan ketika di Jordan ada orang yang mau ngajak aku ngobrol bahasa Inggris, ya otomatis kan langsung, wah, I'm trying my best to show them my English capacity, my friend. Yes. Nah, dari situ. Terus tiba-tiba orangnya itu bilang gini dong, like, why are you so proud of using English? Mm-mm. What's your purpose in here? Orangnya nanya kayak gitu kan, orang Jordan itu. So aku bilang, I'm learning Arabic gitu kan. Oh, so why are you so proud of using English? Dari situ aku langsung kayak, oh, that was my turning point, knowing that Okay. even though English is a lingua franca, but Mm-mm. English doesn't really live up to that lingua franca spirit, if you get what I mean. Jadi spirit Yeah. lingua franca itu bukan berarti kita harus menunjukkan kapasitas bahasa Inggris kita yang bagus banget. At the end of the day, it's about how to communicate well with people, how to Yes, respect them. The best communication is actually you listen to them more.
Nah, aku dapat poinnya kayak gitu sih. So itu yang menurut aku sih turning point aku bahwa oke, English itu nggak sekedar jadi satu bahasa yang untuk membeli karirmu ke depan gitu loh. You have the responsibility to be kind and respect others because at the end of the day we're not just going to speak English with just bule misalkan contohnya kayak gitu. Tapi ada loh orang-orang dari beragam latar belakang dan negara yang mungkin aksennya akan bahasa Inggrisnya sedikit berbeda atau asing dengan kita. Sedangkan kita di Indonesia dengan pendidikan bahasa Inggris yang kurang lebihnya kiblatnya kalau enggak American accent or British accent. Di luar dari itu, kamu akan dapat yang namanya language shock. Kalau aku bilang sih bukan cultural shock, but language shock. Itu yang aku sebenarnya betul. Okay. Tapi it's so interesting how I see you speak switching from English to Indonesian language. Jadi kalau kamu ini apparently speaking English with Kiwi accent or the accent that you manage to be understood by people, and the way you speak with Indonesian language is sangat-sangat Surabaya. Jadi aku ini ngerti kayak dilema. Ya ampun, warga Delta Sari. Aku Delta Sari dulu dari jauh. Tapi bener loh Bi, ada cerita unik sih sebenarnya. Waktu itu aku lagi hangout sama teman-teman juga di Surabaya waktu mungkin sekitar 2 atau 1 tahun yang lalu lah ya gitu kan. Teman aku nih bilang waktu itu dia tahu kan kalau bahasa Inggrisku sudah ya amin kapasitasnya lebih baik lah gitu kan dibanding dengan yang lainnya. When I switch myself talking with Surabayans language full-fullan, mereka langsung kayak kok iso sih kamu kok iso nge-switch langsung Surabaya, gue apa ceritanya dan even bukan Surabaya yang pada umumnya, kayak emak-emak nang pasar ya apa sih Bu? Nah, kan aku sumpah kayak Amanda, itu namanya modal untuk menjadi mak-mak di mak-mak yang ke pasar gitu loh Manda. Correct, gitu, kan? Correct. Gitu ya. Jadi harusnya ngomongnya kayak yang di YouTube itu loh, bukan bahan-bahan tapi siapkan bahan-bahannya dulu. Tapi harus gitu. Oke, Man, kamu sudah bawa nggak 3 hal dari Surabaya yang memang khas yang kamu sukai dan orang harus tahu? Iya. Apa tuh? 3 hal yang orang harus tahu. Iya, I mean like, do you have the things in your hand right now tentang yang kamu banggain dari Surabaya gitu? Yang orang harus tahu kekhasannya Surabaya? Kalau misalkan di kota Surabaya pasti ijo itu kayak semacam ada koneksi, tidak hanya warna-warna daun gitu kan Bu ya, tapi ini adalah warnanya Persebaya. Wow. Yes, Persebaya, itu satu Persebaya. Persebaya Bu. Persebaya. Aku tahu Persebaya. Persatuan. Yang nonton kan belum tahu, Bu, belum tentu tahu. Aku bukan orang bola. Intinya bonek. Jadi ada bonek dan bonita. Kan. Kalau bonek mania itu kan mereka bener-bener fans banget dengan Persebaya. Itu kalau yang cowok, tapi kalau yang cewek dipanggilnya itu adalah bonita. Gitu. Oh gitu ya. Baru tahu aku kalau yang cewek dipanggilnya bonita. Ya, jadi kalau misalkan kamu ke Surabaya dia bilang, hey bonita gitu, jangan tersinggung. Bukan namamu diganti bonita, tapi wah kamu jadi dianggap anak bonek juga kamu, bonek Surabaya cewek gitu. That's one. Yeah. The second, I would like to say makanannya, I think. I mean, no doubt about it, ya. Tapi apa ya? Lontong, cap gome, rujak cinguran dan segala macamnya. Terutama kalau misalkan bagi aku sih nggak lengkap kalau ke kota Surabaya itu cuman hanya sekedar kayak misalkan ke tempat makanan yang hits aja gitu kan. No, you have to like just act like a local kayak gitu loh maksudnya tuh. Kemana kalau gitu perginya? Misalkan contoh ada salah satu kampung tertua di Surabaya gitu kan ya kayak Kembang Kuning gitu kan. Even though it is infamous for that kind of thing, tapi aku rasa Kembang Kuning itu kayak kalau kamu ke sana tuh kayak oh ini ya kayak Surabaya apa namanya
vibe-vibe yang estetiknya itu old Surabaya gitu kan. Misalkan Oh, nyatanya kayak begitu. Terus, oh iya, by the way, the third one, and that's the most important one. Kalau ke kota Surabaya jangan cuma makanan, tapi juga ke gedung-gedung tuanya gitu kan. Surabaya it's a hero city. So I yes. want you to fully embrace yourself as a local, kayak datang-datang ke gedung-gedung tua dan segala macam, termasuk kampung-kampung di kota Surabaya yang udah ada dari zaman penjajahan tuh ada juga gitu kan, tapi aku lupa nama Sekarang di kampungnya apa. Surabaya sudah So ada sorry. kayak kayak apa sih kayak plakat-plakat historinya tuh apa-apa gitu nggak sih kayak jadi kayak titik pariwisata oh dari sini ke sana gitu kan. Kalau zaman aku dulu di mana ya di luar negeri kayak di Amerika gitu tuh jadi anak-anak muda itu diajakin buat scavenger hunt dan scavenger hunt-nya itu memang ke titik-titik yang ada nilai historinya. Jadi dari satu titik ke titik lain tuh dia harus baca dulu historinya apa. Jadi dia bakalan tahu, oh patung ini sejarahnya ini, oh kolam ini sejarahnya itu. Di sana ada nggak? Nah, kalau yang modality yang kayak kamu bilang tadi barusan, kayaknya di kota Surabaya, as far as I know, kayaknya masih belum sih, masih belum Oh, oke, ada. Cuman oke. kalau kayak plakat-plakat yang kayak apa ya, kalau aku bilang itu ranahnya di Sub juga ya, kayak sign-nya yang mau menuju kemana-kemana ke Nah, Tugu Pahlawan dan segala macamnya itu ada. Juga kan di kota hmm, Surabaya sudah ada tuh yang namanya Museum Pendidikan gitu kan, you have ah, to go there. Because alright. basically museum pendidikan itu nggak cuma kayak yang pendidikan di kota Surabaya dulu seperti apa, itu nggak. Hmm, Orang-orang dari Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Timur mereka tuh sampai hmm. cari yang namanya bangku dari zaman SR dulu. Literally dari zaman Ah, SR tuh dicari, iya dirunut, dari bener-bener zaman kayak sekolah dicari. rakyat. Iya, itu sampai dicari. Kalau nggak salah katanya pas itu ada di Belanda, dipulangin Hmm, dong ke Surabaya kalau nggak salah waktu itu. demi Itu apa? ya benar ya bangku atau iya benar serius. Jadi nggak cuma yang ke informasinya aja, tapi kayak yang the remnants atau apa namanya yang sisa-sisa zaman-zaman waktu itu pun dicari, pokoknya yang berhubungan dengan pendidikan kayak gitu. Mungkin mistarnya Oh, juga ada Bu, mungkin mungkin apa? mistarnya Bu, yang apa namanya tuh penggaris yang Penggarisnya. kayu yang panjang. Iya, 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 iya. Zaman Ya ampun. SD Bu, ya Allah pakai kapur, aduh. Jadi kurang lebihnya sih Waduh. begitu sih. Three Oke, things. three things. That is amazing. Nah, sekarang aku mau melakukan rapid test ke kamu. Rapid Wait, testnya rapid test? bukan rapid test Bukan. COVID. Bukan. Gak usah Aku nervous udah langsung gitu gini, Bu. loh. Itu bukan rapid, Bu. Maaf. Mohon maaf audiens, di sini nggak ada Q&A. Tapi by Iya, the way tidak ada. tadi ya tadi tuh ada Hesti loh yang nonton. Oh iya, Etoy. Hesti. Aku Iya. bilangnya Nah, Etoy. Panggilnya. jadi aku mau langsung aja nih, kita udah hampir setengah jam bareng. Aku nggak pengen mengambil waktu kamu lama-lama, walaupun I think that's okay. I think it's Tapi okay, though. Oke. rapid test aku adalah 10 pertanyaan yang aku kasih secara cepat, very rapid. You don't know what is this question, you just only have to answer yes or no. Oke? Okay? Oke. Oke. I Gak think usah I'm ready. nervous. Oke. Okay. Eh, Yes or no? Veggies in 2 minutes noodles. what? What again? Sayuran dalam apa mie botol kayak pop mie. Would you like Oh, that? yes. Yes. Eating condensed milk straight out of the can. Yes. Oh my You God. don't know. Cereal with no milk. No. Why not? I like Cocoa Crunch. Oh, Okay. eating kiwi fruit without peeling the skin. No, of course you have to peel the skin. Cat. Masa iya makan kulitnya, Bu? Okay. Pineapple Right. on pizza. Pineapple on pizza. No, 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 no. I don't like it. Me neither. Okay. Eating your takeaway dinner on the drive home. So you already eat in a Yeah, restaurant yeah. and Why then not? Yeah, why not? Because I can't stand just watching it by themselves like bystanders. Di mereka tuh kayak penonton saya gitu loh. Harus saya makan segera. Diliatin terus. Baper saya. uh, Okay. white chocolate
Oh, no. Yeah, no, no, no. Why not? No, no. I would prefer chocolate, not white chocolate. No. Go to Raja Ampat, Yes. have Yes. boyfriend. Oh, yes. That is, oh, itu jebakan, Bu. Hello. Okay. All right. I admit it. It's okay. What is the last question ya? Kalau gitu, my final question has to be good. Okay. Oh my God. I'm gedar-gedar. Gedar. Are you 30 years old? No. Okay, that Barely there. Udah kayak dangling gitu, udah kayak siap-siap jatuh ke 30. I know that feeling. It's like, Yes. 30 kok almost near ya? Iya. 30 kok almost near ya? Ya. Like that one. Yes. Almost. Oke, terakhir Man, kira-kira ada nggak yang mau kamu sampaikan ke anak-anak muda lain supaya maksudnya we all walk in our own shoes, we all have different life and we have our own war. Kita menghadapi kehidupan masing-masing yang ada enak ada endaknya gitu kan. Dari pengalaman hidup kamu, apa sih pesan yang ingin kamu sampaikan ke anak-anak muda lain? Wow, it's a lot of thing in one bottle. I would like to say, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya. Iya. Mungkin perseverance juga bisa ya. Kok bisa sih? Harus perseverance itu harus sih. Perseverance artinya apa, Bu? Perseverance tuh kayak apa ya? Tuh bahasa Indonesianya apa ya, Bu? Lah kan ini kan. Aku yang ngerti. Gimana sih? Ya. Pokoknya gitulah ya, guys. Okay, perseverance that holds the key. And then the second one is that nggak selamanya kita berada di rock bottom. Perseverance artinya ketekunan, baru ku Google. Tekun. Tekun, correct. And then just be strong. Kia kaha. Itu bahasa Maori sih, by the way. Artinya apa? Yeah, stay strong. Kia kaha. Oke, jadi teman-teman semua, kata Amanda, we have to stay strong, kia kaha. And I like it, I like this thing because I know her, I know what she's been through. Dan maksudnya dia mengatakan untuk menjadi tekun, perseverance itu adalah hal yang memang wajib dan harus dilakukan untuk menjunjung masa depan yang lebih baik. Setuju, Ibu? Dan ini sih, Bu, betul. Sama satu lagi itu adalah sebenarnya you have to focus on yourself. I mean, just look within yourself. It's so hard for us these days to look inside us. Karena kadang masih banyak sekali distraksi kayak yang they do better than me and all that stuff. Mungkin anak-anak muda yang quarter life crisis. So hopefully kita berdua kayaknya udah selesai ya, Bu ya. Udah tamat, Bu. Well, 30 almost here. Yeah, man, embracing it. Yeah, but like just focus, stay true to yourself. Focus. Jangan lihat yang lain. You have your own way, you have your own pathway. You never know. Like that. Thank you banget Amanda sudah ngasih waktunya ke aku bertamu di Millennials Happy Hour. Tomorrow, besok di jam yang sama 16.30 saya akan kembali lagi dengan narasumber saya, tamu saya yang jauh dari Ternate. Ada namanya Kakak Nurlela Syarif, dia anggota DPRD Kota Ternate. Jadi setengah jam besok sore kita bakalan menghabiskan waktu ngobrolin soal Ternate. Dan kalau hari ini saya jadi tahu kalau di Surabaya itu banyak kuliner-kuliner yang oke. Terus apa saja yang mantep-mantep di Surabaya yang harus kita datangin seperti karena Surabaya itu kota pahlawan ya. So we have to, kita harus menghargai pahlawan dengan paling nggak melihatlah sejarah-sejarah di masa lalu supaya kita lebih bersyukur dengan diri kita saat ini. Kalau besok kita lebih tahu di Ternate ada apa. Jadi sekali lagi makasih banyak Man. This is a very good conversation. I love so it. Nice to see you. Can you say so nice to see you in Surabayan accent? Wah, aku seneng pol aku ketemu ambek awakmu wis suwi aku ketemu ambek awakmu ya Allah Bu, wis pirang tahun. Ya Allah. Oke. Itu Bu.